Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Kantong plastik dapat terurai hingga 10-1000 tahun, sedangkan botol plastik dapat terurai di alam sekitar 450 tahun. Bahkan sampah styrofoam yang terbuat dari polistiren tidak dapat terurai di alam. Oleh sebab itu, dalam rangka menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan yang disebutkan sampah plastik, maka Anda akan mencoba memanfaatkan limbah plastik untuk dijadikan alat yang bisa mendeteksi benda padat, termasuk konduktor atau isolator, dan untuk benda cair, termasuk cairan yang berwarna listrik atau tidak. Teman-teman yang berbahagia, proyek ini Anda beri judul membuat alat sederhana untuk menentukan sebuah benda termasuk konduktor atau isolator dan benda cair bermuatan listrik atau tidak. Teman-teman sekalian, banyaknya masyarakat yang menggunakan bahan plastik dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan menumpuknya sampah plastik di mana-mana. Hal ini bisa saja menyebabkan keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena ada bahan plastik yang sulit terurai. Perlu adanya proses edukasi di tengah-tengah masyarakat agar bisa memanfaatkan limbah plastik untuk dikumpulkan dan jadikan produk yang bisa mendapat keuntungan, seperti membuat pot bunga dari botol plastik, tas dari limbah plastik, dan lain-lain. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk mengampanyekan pemanfaatan limbah plastik. Salah satu cara untuk memanfaatkan limbah plastik dengan membuat alat dari bahan plastik yang bisa bermanfaat untuk keperluan belajar di rumah dan di sekolah, yaitu alat untuk mengetahui sebuah benda termasuk penghantar listrik atau bukan, dan untuk mengetahui benda cair yang mengandung listrik atau tidak. Teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan botol plastik bekas untuk didaur ulang, membuat alat pendeteksi benda termasuk konduktor atau isolator, dan pendeteksi cairan bermuatan listrik atau tidak, merangkai bahan-bahan yang dikumpulkan untuk menjadi alat pendeteksi, mengumpulkan contoh benda yang akan diuji. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat ini berikut adalah botol bekas, kabel, kawat, lampu LED 3 volt, baterai 3 volt, saklar, serta benda yang mau diuji seperti pensil, sendok, kertas, air, minyak kayu putih, dan lain-lain. Setelah dilakukan uji coba, ternyata benda yang terbuat dari logam seperti sendok, paku, gunting bisa mengantarkan arus listrik yang disebut dengan konduktor. Benda yang terbuat dari bahan seperti kayu, mika, kertas ternyata tidak dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan isolator. Benda cair seperti air sumur, larutan cuka bermuatan listrik. Benda cair seperti minyak kayu putih, minyak goreng tidak bermuatan listrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu dalam pembuatan alat yang sederhana dan memanfaatkan limbah botol ini jauh dari kata sempurna, tapi kita bisa memanfaatkannya dalam proses belajar mengajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Harapannya ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa memanfaatkan limbah plastik untuk keperluan sehari-hari. Sebab di samping bisa mengurangi limbah, pemanfaatan benda-benda ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan segi ekonomi. Misalnya kita membuat alat atau kerajinan tangan yang bisa menghasilkan uang. Berikutnya, kita semua berharap agar ada edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai, mengumpulkan sampah plastik untuk daur ulang untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan memiliki nilai ekonomis, mengganti kantong belanja dari plastik dengan kantong belanja ramah lingkungan. Jika harus menggunakan bahan dari plastik, pilihlah bahan plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Sekian presentasi dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Naura Salsabila Rodiatul Zahra, kelas 5 SD Ting Santa Mamarang akan melaporkan hasil proyek Olimpiade Sains HKS ketiga 2021. Proyek Ana tentang kreasi ekobrik guna meminimalkan sampah plastik di rumah.
Sampah, teman-teman tahu kan tentang sampah dan keberadaannya di sekitar kita? Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang di tahun 2019, jumlah sampah mencapai 664 ton per hari. Wow, angka yang fantastis. Untuk sampah plastik sebesar 17,5% atau 115 ton per hari. Jumlah ini tentunya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perubahan kondisi perekonomian. Sampah plastik susah terurai dan dapat mencemari semua aspek lingkungan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk terus mengurangi dan meminimalkan sampah plastik terutama di rumah kita atau sekitar kita. Solusi yang Ana tawarkan adalah kreasi EcoBrick. Pembuatannya gampang dan bahannya ada di sekitar kita, seperti botol plastik, kresek atau kemasan lainnya, dan bambu. Cara pembuatannya yaitu cuci botol dan kresek atau kemasan dan terus keringkan, lalu masukkan kresek ke dalam botol. Padatkan dengan bambu. Jika sudah jadi, tutup botolnya dan jadilah satu buah EcoBrick. Manfaatnya, sampah plastik tidak mencemari lingkungan dibanding jika kita membuang ke TPS atau dibakar. Yang kedua, sebagai bahan dasar membuat barang, contohnya meja dan kursi atau furnitur atau yang lainnya. Dari uraian tadi, Anda dapat mempelajari bahwa sampah plastik merugikan kita. Maka perlu upaya untuk mengubah dan memanfaatkan dengan kreasi EcoBrick. Selanjutnya, mensosialisasikan dan mengalahkan pembuatan EcoBrick di sekitar tempat tinggal Anda. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai saat ini juga. Demikian laporan proyek sains dari Ana. Semoga apa yang kita lakukan, walaupun sederhana, dapat bermanfaat dan mengurangi sampah plastik berseliweran di sekitar kita. Inilah salah satu tugas Ana selaku Khalifah fil Ardh di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Hanan akan ikut berkompetisi proyek ilmiah dengan tema Bebaskan Dunia dari Sampah Plastik dalam rangka HKS 3 SDIT Insantama Malang. Proyek ini Hanan beri nama Gerakan 3R, disingkat GR, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, yang akan Hanan tuangkan dalam sebuah video ajakan. Mau tahu lebih lanjut? Selamat menyaksikan. Teman-teman, sampah plastik di rumah Ana sehari segini loh. Sampah plastik di TPA menggunung setiap hari. Ini baru di TPA teman-teman. Bayangkan kalau se-Kota Malang, pasti sampahnya akan menggunung. Coba kalau se-Indonesia, berapa sampah plastik yang dihasilkan dalam setahun? Mencapai 64 juta ton per tahun. Kalau sampah plastik di dunia
2015 aja sampah di dunia mencapai angka 381 juta ton per tahun. Kalau dibiarkan, lama-lama di dunia kita dipenuhi dengan sampah dong. Bayangin aja teman-teman, gimana nggak banyak sampah plastik kita. Wadah tisu ini dari plastik, botol sampo dari plastik, adanya pembersih lantai kita dari plastik, botol kita dari plastik, wadah snack kita dari plastik, wadah sabun kita dari plastik. Semuanya dari plastik, teman-teman. Yang lebih serem lagi, teman-teman, sampah plastik ini untuk terurai butuh waktu lama sekali, puluhan tahun. Audio Jungle.